Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai pintu masuk setan ke dalam jiwa kita yang perlu kita ketahui dan waspadai supaya setan tidak mengganggu atau merusak jiwa kita. Hari ini yang kelima, pintu masuk setan ke dalam jiwa kita melalui satu sifat potensi yang ada dalam diri kita, yaitu al-ajalah, itu terburu-buru atau tergesa-gesa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan al-ajalatu minasyaiton. Sungguhnya terburu-buru atau tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Dalam riwayat lain, riwayat Anas bin Malik, Rasul pun mengatakan at-ta'anni minallah wal ujlatu minasyaiton. Sikap tenang dan tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan terburu-buru, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Kaum muslimin rahimakumullah, sifat tergesa-gesa ini ternyata memang merupakan satu potensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, Allah mengatakan innal insana khuliqa min ajlin. Sungguhnya manusia itu memiliki sifat ketergesa-gesaan. Dalam ayat lain, surat Al-Isra, Allah pun mengatakan sungguhnya manusia itu ajulah, termasuk orang yang memiliki, makhluk yang memiliki sifat tergesa-gesa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dahulu ketika satu saat menerima wahyu Al-Quran, Rasul ingin sekali cepat menghafalnya. Jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul, Rasul ingin segera menghafalnya. Tapi tiba-tiba karena Rasul ingin segera cepat menghafalnya dengan menggerak-gerakkan lisannya, Allah menghentikan ayat itu dan menurunkan ayat yang lainnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, dalam surat Al-Qiyamah. Wahai Muhammad, janganlah engkau menggerak-gerakkan lisanmu karena ingin cepat menghafalnya atau ingin cepat menguasainya. Inna jam'ahu wa Qur'an, kata Allah, sungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an di dada. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila telah selesai dibacakan, baru kemudian baca. Nah, ini larangan untuk bersifat tergesa-gesa hatta kepada satu perbuatan yang baik sekalipun. Kenapa tergesa-gesa ini dilarang di dalam ajaran agama kita? Ternyata kata para ulama, tergesa-gesa itu hasil dari ketidakmatangan berpikir dan ketidakpahaman yang cukup, kemudian dia melakukan perbuatan itu. Jadi kita dilarang oleh agama ini tidak paham, tidak cukup berpikir, kemudian dilakukan. Nah, itu termasuk ketergesa-gesaan. Karena itulah yang diinginkan oleh setan. Ketika kita tidak paham betul, kemudian dilakukan, maka setan di situ masuk. Namun, kaum muslimin rahimakumullah, ada 5 hal yang diperbolehkan dalam agama ini untuk dilakukan segera. Yang pertama adalah tahrimud duyuf. Ketika ada tamu, maka bersegeralah menjamunya. Itu boleh dipersegerakan. Kemudian yang kedua, tajhizul janazah, mengurusi jenazah, itu juga boleh disegerakan. Kemudian yang ketiga, membayar hutang. Apabila ada waktunya, ada uangnya, ada rizkinya, segeralah bayar, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang keempat, apabila seorang pemuda, seorang perawan dan juga bujang ada jodohnya dan cukup untuk melakukan pernikahan, maka segeralah dinikahkan. Itu termasuk yang boleh dipersegerakan. Dan yang terakhir adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu nanti saja di waktu tua kita bertobat, karena tobat termasuk yang harus disegerakan. Selain yang 5 itu, maka harus dipikirkan dengan cara yang matang, dasari dengan ilmu dan pengalaman, barulah kita lakukan. Insya Allah setan tidak akan ikut campur di dalam seluruh aktivitas kita. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat tergesa-gesa ini.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.